Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas satu petikan dari kitab karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari kitab beliau yang berjudul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isyafi. Di mana beliau di situ membahas panjang lebar tentang dampak buruk kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ada sekian banyak dampak buruk, mungkin sekitar 100 beliau sebutkan di situ. Dampak buruk langsung maupun tidak langsung yang bersifat fisik maupun non fisik, sifat dunia maupun di akhirat, yang timbul akibat maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia. Ada salah satu dampak yang ketika saya mempelajarinya sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita jadikan renungan, peringatan. Meskipun kitab itu mestinya penting semua, akan tetapi barangkali sangat panjang kalau kita bahas semua. Tapi harapan saya dari yang petikan ini kita bisa banyak mengambil manfaat dan menimbulkan semangat agar bagi yang punya kesempatan untuk membaca kitab aslinya secara lengkap. Salah satu dampaknya itu adalah bagaimana seorang yang bermaksiat itu dengan kemaksiatannya berarti dia telah memberikan kekuatan, bala bantuan terhadap musuh bebuyutannya. Kemudian dia menjelaskan tentang gambaran pertarungan abadi antara manusia sebagai hamba Allah dan dengan setan yang tidak pernah berhenti. Karena saking dahsyatnya pertempuran itu, rumit, dan pada diri manusia, terjadi pada diri manusia, pada diri kita ini terjadi pertarungan yang sengit, sangat gaduh. Kalau kita perlihat, kalau kita bisa lihat secara fisik mungkin itu sangat gaduh. Maka saya kasih tema dengan ma'rakatul iman, pertarungan, peperangan, pertempuran keimanan. Sebuah gambaran yang sangat indah
dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap peperangan sengit yang terjadi antara manusia dengan setan. Qala Syekhuna al-Imam al-Alim al-Habril Allamah Syekhul Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakrin Ayyub ibn Sa'ad al-Ma'ruf ibn Qayyim al-Jauziyah taghammadahullahu birahmatihi fi aradi kalamihi an atharil ma'asi. Faslun wa min uqubatiha annaha madadun minal insani yumiddu bihi aduwahu alaihi wa jaisun yuqawwihi bihi ala harbihi. Di antara hukuman yang bakal diperoleh oleh seorang yang melakukan kemaksiatan itu adalah kemaksiatan itu sendiri merupakan bentuk bantuan, sokongan dari manusia itu sendiri yang dia berikan kepada musuh bebuyutannya untuk memeranginya. Wa jaisun yuqawwihi bihi ala harbihi. Dan kemaksiatan itu ibarat pasukan yang dia serahkan kepada musuhnya untuk memerangi dirinya. Ini kalau kita lihat secara zahir mungkin kelihatan nyata, itu kayak orang yang bodohnya kuadrat, ya kan? Ada musuh kemudian belum apa-apa udah angkat tangan, itu sendiri sebenarnya sudah bodoh, ya kan? Kamu misalkan punya harta, nah ada orang jahat memintanya, tanpa kamu berusaha mempertahankan hartamu, kamu udah nyerah, padahal dia anak kecil misalkan. Nah itu sudah bodoh, ya kan? Lebih bodoh lagi kamu punya kekuatan, kamu berikan kepada musuhmu untuk merampok dirimu. Itu bodohnya nggak ketulungan. Bener nggak? Itulah kira-kira yang kita lakukan pada saat kita bermaksiat. Kok bisa? Wadzalika annallaha subhanahu ibtala hadzal insan bi aduwin la yufariquhu tarfata ain. Kok bisa begitu? Iya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menguji manusia. Diuji dengan adanya satu musuh yang menyerangnya, memusuhinya tanpa henti dan sekejap mata pun. Itu setan. Nah, setan itu kalau nampak di depan kita, kita akan selalu waspada, ya kan? Dan dia itu lemah, akan kelihatan lemahnya. Maka dia nggak kelihatan, dia dari belakang. Maka biasanya perang yang dilakukan oleh orang yang lemah, kalau musuhnya kuat itu dari belakang. Dari tempat yang dia tidak ketahuan. Kamu kalau mau menyerang musuh sangat kuat, maka seranglah pada malam hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Sering Rasulullah melakukan, kalau melakukan penyerangan itu pada saat-saat musuh itu tidak siaga. Nah, kalau setan itu menghadapi duel di hadapan sama kita langsung, maka itu orang bisa penuh kekuatannya, kesadarannya untuk melawan. Padahal dia musuh bebuyutan, musuh abadi. La yufariquhu tarfata ain, yanamu wa la yanamu anhu. Manusia tidur, dia tidak pernah tidur. Musuh itu tidak pernah tidur. Kita karena sering
Tidak sadar, sering tidak sadar, maka bisa tidur. Coba kalau kamu tahu, misalkan mau tidur, di situ ada setan, kamu bisa tidur nggak? Tahu, kelihatan tangannya aja lah, nggak usah mukanya. Bisa tidur nggak? Mungkin sepekan nggak bisa tidur ya. Nah dia enggak, kamu tidur, dia nggak bisa tidur. Dia nggak tidur, kamu tidur. Yaghfulu wa la yaghfulu anhu. Kamu lalai, terlena, nggak waspada. Dia selalu tidak, dia tidak pernah lena. Dia selalu mengintai. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yarau, fala min haitsu la yarau. Dia dan bala tentaranya itu selalu melihatnya, mengawasinya, gerak-geriknya. Dari tempat yang manusia tidak bisa melihatnya. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati. Wahai anak Adam, anak keturunan Adam. Ini selalu diingatkan, kamu itu anaknya Adam, supaya kamu ingat permusuhan yang terjadi antara bapakmu dengan musuhnya. La yaftinannakumus syaiton. Jangan sampai kamu ditipu oleh setan, disesatkan oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan berhasil menipu, menyelewengkan kedua orang tuamu. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. Yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Inna ja'alna sayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Kami jadikan setan itu sebagai temannya, sahabat karibnya orang-orang yang tidak beriman. Kamu misalkan bapak kamu pernah digebuki orang sama ibumu, habis itu kamu berkawan akrab dengan orang itu, kira-kira gimana? Patut ya? Kamu akan terlaknat sampai hari kiamat. Benar gak? Setan itulah yang menjadikan kita semuanya kena dampak kita di dunia itu gara-gara setan itu. Kama akhraja abawaikum minal jannati. Yang telah mengakibat permusuhan setan itu menjadikan kedua orang tua kamu diturunkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Sampai protes. Nabi Musa itu protes. Ketemu Nabi Adam. Tidak tahu di mana ketemunya. Sama-sama di alam barzah ini. Wahai Adam, kau ini bapak kita. Ya. Gara-gara kamu, kita semuanya ini tinggal di dunia. Kamu Musa yang diajak bicara oleh Allah. Iya. Kamu tahu berapa tahun peristiwa itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum saya diciptakan. 50.000 tahun itu sudah ditulis, saya tuh bakal melakukan itu. Kalau itu nggak terjadi, tidak mungkin nggak terjadi, ya kan? Sehingga tidak bisa menjawab lagi Musa. Fahaya ila jannati adnin fa innaha manazinul ula fa fihal mukhayyam
kata Ibnu Qayyim dalam Nimiyahnya. Marilah kita itu bergegas kembali ke surga. Di sana tempat asal kita dulu. Di sana ada kemah-kemah, ada istana-istana kita. Walakinnana sabyul adu. Tapi kita sekarang ini gara-gara kita musuh kita ini terperangkap, terpenjara, oleh musuh-musuh kita. Fahal turo na'udu ila autadnina wanusal. Kira-kira dapatkah kita akan kembali ke tempat asal kita dengan selamat atau tidak? Mau balik nggak ke tempat asal bapak kamu, kedua orang tua kamu? Apa kamu sudah nyaman bersama setan di sini? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Jangan nyaman di sini. Cukuplah kalau punya mengumpulkan harta itu cukup seperti orang yang mau bepergian, bersafar. Ditenteng cukup untuk perjalanan. Jangan seolah-olah kamu akan hidup selamanya di situ. Tinggal di situ. Situ bukan tempat tinggal kamu. Yabdzulu juhdahu fi mu'adatihi fi kulli hal. Setan itu mengerahkan segala kemampuannya, segala upaya kesungguhannya, mengerahkan segala upayanya untuk di dalam memusuhi manusia dalam setiap kondisi. Wala yada'u amron yakiduhu bihi yakdiru ala isalihi ilaihi illa awsalahu. Tidak dia sisakan satu sarana pun, satu cara pun untuk menggelincirkan manusia, membuat tipu daya terhadap manusia. Yang dia mampu lakukan untuk menyerang manusia, untuk menyelewengkan manusia, kecuali dia pasti lakukan. Kalau dia mampu, semua usaha dia dilakukan. Dengan cara halus, dengan cara kasar, dengan cara mengiming-iming, dengan cara menakut-nakuti. Datang seperti teman, bahkan datang seperti orang yang paling tulus di dunia ini. Kamu kalau lihat setan datang seperti kawan yang sangat tulus membujuk kamu. Jangan percaya. Meskipun mungkin kamu sedang bertengkar sama kawanmu, orang yang beriman, kadang kamu kayaknya setan ini lebih baik daripada kawan saya. Setan sedatang menemani saya pada saat galau. Kawan-kawan baik saya, kalau saya galau sampai tambah merengut. Kalau saya salah dimarahi. Kalau setan selalu memaafkan, bahkan suruh salah lagi. Gak apa-apa, banyak salah gak apa-apa. Kasih motivasi sama dia. Kalau kamu berbuat baik, beramal soleh, dia sembunyi. Makanya dia disebut al-waswasul khannas. Wa yasta'inu alaihi bibani abihi min sayatinil jinni wa ghairihim min sayatinil insi. Dan dia bersekongkol dalam hal itu dengan bangsanya, setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Dari anak-anaknya Adam juga. Wa qad nasabalahul habail wa baghahul ghawail wa madahawlahul asyraq. Dia semua bentuk segala hal musibah atau ya perangkap ya sama. Semua perangkap, semua bentuk perangkap umpan digunakan. Kasih makanan, kalau kamu suka makanan paling enak, kasih makanan paling enak.
dalamnya kasih pancing. Nah, kamu nggak tahu kan? Kayak orang cari ikan. Ada kemaksiatan itu dibungkus dengan bungkus yang paling nikmat. Kamu nggak tahu di dalamnya, atau membuat kamu buta dan tidak peduli dengan apa yang ada di dalam isinya. Kalau sudah nyangkut, masuk dalam perut kamu, tidak bisa keluar. Kamu kalau keluar, kalau kamu paksa keluar, itu robek kamu usus kamu. Akhirnya kalau udah masuk, kamu ngikut itu, ditarik kemana-kemana, ya kan? Nah, kalau udah kena pancing setan itu, setengah mati mau keluar. Awal-awal nggak apa-apa, dikit-dikit tahu saya ada pancingnya di sana. Saya kan bukan anak kecil, saya akan makan itu apa namanya umpannya, saya tidak makan pancingnya. Nah, setan itu. Tapi kalau sudah kena itu, kamu akan setengah mati kalau keluar dari. Maka ibarat para ulama mengibaratkan nafsu itu kalau dituruti itu seperti kuda itu. Kalau kamu sudah terganggu masuk rumah, kalau dia belum masuk rumah, kamu cegah dari depan, lebih baik daripada dia masuk, kamu tarik dengan ekor dari ekornya. Mudah mana? Wa qala li a'wanihi. Kemudian setan ini mengatakan kepada teman-temannya dari bangsa jin, dunakum aduwakum wa aduwa abikum la yafutannakum. Mari kita keroyok, kita serang musuh kalian dan musuh bapak kamu, iblis. Sementara kita nggak mengingat permusuhan itu. Makanya Allah selalu ingatkan, ya Bani Adam, wahai anak manusia, mana anak Adam, kamu manusia anak Adam, supaya kamu ingat musuh bebuyutannya itu ya setan. Ini setan mengatakan kepada bala tentaranya, pada kawan-kawannya, dunakum aduwakum wa aduwa abikum la yafutannakum. Mari kita serang musuh kalian dan musuh bapak kamu, iblis. Jangan sekali-sekali dia dapat lolos. Nah, dia. Fabima aghwaytahum la aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Wala yakun hazzul jannata wa hazzukumun nar. Jangan sampai dia dapat surga sementara kamu dapat neraka. Kalau kita jelek-jelekan udah dapat neraka, sudah kita masuk neraka semua. Itu setan. Kita sudah bakal masuk neraka. Masa dia masuk surga? Jangan sampai dia masuk surga sementara kalian masuk neraka. Wa nasibuhur rahmah wa nasibuhul la'nah wa nasibukumul la'nah. Dia dapat rahmat karunia dari Allah sementara kamu dapat laknat. Waqad alimtum annama jara alayya wa alaikum minal khizyi wal la'ni wal ib'adi min rahmatillahi fabisababihi wa min ajlihi. Dan kalian tahu bahwa apa yang saya alami, kata iblis ini, kalian tahu, ini ceramah anak keturunannya, memberikan tausiah, semangat sebelum beramal, ya kan? Kamu tahu apa yang menimpa aku, kemudian yang menimpa kalian. Mestinya kita ingat. Makanya Allah mengingatkan, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yang zi'anhuma libasahuma liuriyahuma sawatihim. Setan itu yang membuat kedua orang tuamu kelihatan auratnya nggak berpakaian, telanjang. Apa kamu nggak sakit hati? Kalau mau dibalik nih khutbahnya setan, ya,
Mestinya manusia kita ini anaknya Adam, bukan anak setan. Kalau kamu punya bapak yang sama dengan saudaramu, saudaramu kamu ini punya akrab dengan musuh bebuyutan bapakmu yang telah menelanjangi bapakmu, kira-kira bagaimana perasaanmu? Gimana? Kamu nggak ingat bapakmu? Kamu lebih suka bapaknya musuhmu? Wa qad alimtum anna ma jara alayya wa alaikum minal khizyi wal la'ni wal ib'adi min rahmatillah. Kamu tahu apa yang menimpa aku berupa dan menimpa kalian berupa laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, kehinaan. Itu adalah sebabnya. Dia itu yang membuat. Wa min ajlihi, dan gara-gara belain dia, belain Adam, kita akhirnya dapat laknat. Fabdhulu juhdakum ayyakunu syuraka'una fi hadhil buliyah, ayyakunu syuraka'ana fi hadhil buliyah, fi hadhil baliyah. Maka kerahkan semua kemampuan kalian, usaha kalian, supaya mereka sama-sama merasakan kita bencana yang kita rasakan juga. Idh qad fatana syirkatu salihihim fil jannah. Karena kita sudah nggak mungkin lagi akan berkawan dengan orang-orang soleh mereka di surga. Orang-orang baik di antara mereka bakal masuk surga. Kita sudah divonis neraka. Waqad a'lamana subhanahu bidzalika kullahu min aduwina. Wa qad a'lamana subhanahu bidzalika kullihi min aduwina wa amarna an na'khudha lahu uhbatahu wa nu'idda lahu uddatahu. Kita ini manusia ini Allah sudah beritahukan semua itu yang mereka yang iblis rencanakan. Jelaskan bagaimana dia selalu membuat tipu daya, mencari akal cara bagaimana menjadikan Adam dan keturunannya itu tergelincir ke neraka. Wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Itu kata iblis ya pada Adam. Dia bersumpah, saya ini tulus memberi nasihat kepada kamu. Fadallahuma bihurur. Tertipu, terkecoh, pincut. Wa amara ana an na'khudha lahu uhbatahu. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan segala persiapan wa nu'idda lahu uddatahu, dan mempersiapkan sebuah persiapan dan kekuatan menghadapi setan. Kita diperintahkan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwah. Walamma alima subhanahu anna adama wa banihi qad bulu bihadzal adu, dan karena Allah tahu bahwa Adam dan anak keturunannya itu mendapat ujian untuk menghadapi serangan dari musuh ini. Wa annahu qad sullita alaihim, itu dipotong ya, itu udah tahu tulisan kamu. Annahu qad sullita alaihim,
Setan, dan Allah tahu bahwa setan ini sudah disiapkan untuk menyerang, menguasai manusia. Amaddahum bi'asakira wajundin yalqaunahu biha. Bi'asakira mamnu' minas sarf wa majrurun bil fathah. Karena Allah tahu itu, maka Allah bantu, mereka berikan bantuan dengan bala tentara, pasukan yalqaunahu biha, yang digunakan untuk menghadapi gempuran setan dan bala tentaranya. Allah kasih bala tentara itu. Maka kita lihat mana kita, walaupun ini kelihatan sendiri, tapi sebenarnya Allah sudah komplit berikan kita pasukan lengkap. Meskipun setan juga pasukannya juga banyak. Wa amadda aduwahum aidan bijundin wa asakira yalqahum biha. Allah juga berikan setan itu musuh, pasukan dan tentara untuk menghadapi pasukan dan tentara kita ini. Makanya meskipun kelihatannya kita seorang diri, apa yang terjadi pada diri kita ini sangat gemuruh, gaduh, pertarungan sangat sengit terjadi setiap hari dan setiap saat. Wa aqama suqal jihad fi hadhihi dar fi muddatil umri. Allah tegakkan pasar jihad, Allah gelar medan perang di dunia ini fi muddatil umri, sepanjang umurnya. Allati hiya bil idafati ilal akhirati kanafasin wahidin min anfasiha. Yang mana waktu umur di dunia ini adalah, kalau dibandingkan kehidupan akhirat, adalah seperti satu nafas. Seperti orang bernafas, satu hirupan nafas. Illa asyiyatan au duhaha. Wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan Allah telah membeli orang beriman, membeli harta mereka, membeli nyawa mereka, membeli jiwa raga mereka. Seluruh dirinya telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, ganti surga. Orang beriman itu sudah menjual dirinya. Maka kalau sudah dijual, serahkan, suruh ke sana, suruh ke sini, sini. Jangan kalau sudah dibeli, sesekali kita minta, kita nikmati. Kalau kita beli, kita sesekali kita nikmati, kita belum tentu nanti dapat bayarannya surga. Kalau mau mendapat bayarannya surga, sudah serahkan. Ini semuanya adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak usah eman-eman kalau itu diminta oleh Allah. Ini sudah bukan kenikmatan, bukan milik kita. Wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, membunuh atau dibunuh. Maka mereka membunuh musuh yang Allah perintahkan untuk bunuh, dan mereka kadang dibunuh oleh musuh. Wa akhbaru anna dzalika wa'dun mu'akkadun alaihi fi asyrafi kutubihi. Dan Allah menjelaskan bahwa itu semuanya adalah janji yang sudah Allah tegaskan di dalam kitab-kitabnya yang sangat mulia. Wahiyat Taurat wal Injil wal Quran. Yaitu Taurat, Injil dan Al-Quran disebutkan bahwa itu adalah janji Allah sudah seperti itu. Summa akhbaru annahu la aufa bi ahdihi minhu subhanahu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih menepati janjinya selain Allah. Summa amarahum ayyastabshiru bihadhihi safqah. Kemudian Allah memerintahkan agar mereka bergembira, riang, senang, sukarela dengan
jual beli ini, transaksi ini, yaitu kamu serahkan jiwa ragamu, harta kamu kepada Allah, dan Allah beli kepada kamu surga dengan surga. Allati man arada ayya'rifa qadraha falyanzur ilal mustari man huwa wa ila tsamanil mabdzul fi hadhihi sil'ah wa ila man jara ala yadayhi fi yadayhi hadzal 'aqd fa ayyu fawzin a'zamu min hadza wa ayyu tijaratin arbah min hadza minhu. Kemudian kalau orang ingin tahu betapa mulianya transaksi ini, maka lihat siapa yang membeli. Kalau kamu punya ayam, dibeli entah berapa saja. Kalau yang membeli presiden mungkin sudah heboh, ya kan? Nggak dibayar nggak apa-apa, yang paling terkenal. Kalau kamu ingin tahu bahwa ini adalah transaksi yang sangat langka dan sangat mulia, lihat siapa yang beli. Wa ila tsamanil mabdzul fi hadir. Kemudian harganya apa? Surga, arduha samawati wal ard. Wa ila man jara ala yadayhi hadzal 'aqd. Kemudian siapa yang dibeli? Orang yang beriman. Fa ayyu fauzin a'zamu min hadza? Wa ayyu silat wa ayyu tijaratin arbah minhu? Lalu keuntungan yang mana yang lebih besar daripada ini? Transaksi perdagangan mana yang lebih menguntungkan daripada ini? Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fauzul azim. Itu kandungan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim terdapat di dalam ayat itu tadi. Dengan bahasa yang lain supaya kita lebih mudah memahaminya. Summa akkada subhanahu ma'ahum hadzal amr biqaulihi. Kemudian Allah menegaskan lagi kepada orang-orang yang beriman tentang urusan ini, tentang transaksi jual beli ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Niscaya Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan tempat-tempat yang baik, tempat-tempat tinggal yang baik di surga Adn. Dzalikal fauzul azim. Itu adalah kesuksesan, keberuntungan yang sangat besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Yang lain lagi yang kalian senangi, keuntungan lain yang kalian senangi, nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah, kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Makanya kalau Allah kasih sayang, kenapa kok kita disuruh bertarung bernama setan? Kenapa Allah nggak bertarung aja sendiri kita
Kalau sudah menang kita masuk surga seperti Bani Israel, ya kan? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kata Bani Israel ketika suruh masuk Baitul Maqdis. Allah perintahkan kalian memerangi. Berperang, nanti Allah akan beri kemenangan kepada kalian. Kalau dikasih kamu pasti menang nanti kalau kalian berperang. Orang Bani Israel bilang, udah kamu Musa berperang bersama Allah, faqatilah, kamu perang berdua sama Allah. Melawan musuh-musuh. Nanti inna hahuna qaidun. Kita tunggu sini. Nanti kalau udah menang, apa nggak kurang ajar, ya kan? Kamu mau seperti Bani Israel seperti itu? Ini adalah transaksi. Transaksi. Kalau kamu mau melaksanakan perintah Allah, berarti kamu mau menjual diri kamu kepada Allah. Kalau eman-eman, berarti kamu kan nggak mau jual beli. Benar nggak? Karena makanya disebutkan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahum yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtal wa adana alaihi haqqan fit taurati wal injil. Makanya kenapa kok tidak ribet-ribet seperti itu? Karena supaya manusia itu mau berperang melawan setan. Dan itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Mau berperang, kenapa kita berpayah-payah? Itu amalan yang paling Allah cintai. Dan dengan itu Allah menghilangkan kegundahan, stres. Kamu kalau galau, sering galau, kira-kira medan perang, tantangan perang dengan setan itu kamu sering menyerah sebelum perang? Mungkin. Alaikum bil jihad fisabilillah fa innahu babun min abwabil jannah wa yudhibullahu bihil ham wal gham. Hendaknya kalian berjihad fisabilillah karena jihad itu adalah satu pintu dari pintu-pintu surga. Dengannya Allah menghilangkan rasa gundah, rasa sedih. Oleh karena itu, mari kita lihat. Ini adalah satu karakter peperangan. Dan itu harus kita lakukan. Kenapa? Memang itu ahabul a'mal kepada Allah. Bertarung melawan setan itu ahabul a'mal. Makanya orang-orang ketika para sahabat saling ngobrol. Kalau kita tahu, seandainya kita tahu amalan yang paling dicintai Allah, kita akan lakukan. Ketika mereka diberitahu bahwa jihad itu yang paling Allah cintai, mereka nggak mau melakukannya. Sehingga Allah abadikan itu. Ya Allah tegur mereka. Dan orang-orang yang semacam, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bicara dengan apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallah, sangat besar murka Allah. Antaqulu ma la taf'al. Kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Walam yusallit subhanahu hadzal aduwa ala abdihil mu'min alladhi huwa ahabbu anwa'il makhluqat ilaihi. Dan Allah tidaklah menjadikan setan ini untuk menyerang, untuk menguasai manusia, hambanya yang beriman, menyerang hambanya yang beriman. Padahal orang yang beriman itu adalah ahabbu anwa'il makhluqat ilaihi. Makhluk yang Allah cintai kok kenapa dikasih musuh seperti itu? Kok nggak dikasih yang lain? Allah tidak lakukan itu kecuali illa li annal jihad ahabbu inna li annal jihad ahabbu syai'in ilahi. Karena jihad itu adalah amalan yang paling Allah cintai.
Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami amalan yang ya'dilul jihad, yang setara dengan jihad. La tajidunahu, la ajidu. Tidak, saya tidak dapatkan amalan yang lebih. Dia adalah dirwatu sanamil Islam. Wa ahluhu arfa'ul khalqi indahu darajat. Karena dan orang-orang yang melakukan amalan itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulud dharari minhum wal mujahiduna fi sabilillah. Wal mujahidun gimana? La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulud dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Wa kullu wa'adallahu al husna. Wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dalam hadis disebutkan Allah di surga itu ada 100 tingkatan. Derajat. Satu derajat dengan derajat yang lainnya tingginya seperti tingginya langit dan bumi. Yang Allah siapkan untuk mujahidin. Orang-orang yang berjihad. Kenapa kok seperti itu? Karena amalan jihad itu adalah amalan yang Allah cintai. Dan orang yang melakukannya itu manusia yang paling Allah cintai. Makanya Allah berikan ini karunia besar berupa tentara setan. Ya. Wa aqrabuhum ilaihi wasilatan. Dan yang paling dekat wasilahnya, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa'aqada subhanahu liwa'a hadzal harbi li khalasati makhluqatihi. Maka Allah nak tarik atau pancangkan, tegakkan bendera peperangan untuk hamba-hamba pilihannya. Wa huwal qalbul ladzi Allah Allah kibarkan bendera peperangan itu dalam unsur manusia yang paling mulia. Ada unsur manusia yang paling mulia itu apa? Wahwal qalb. Yang paling mulia. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal kullu. Wa huwal qalbul ladzi huwa mahallu ma'rifatihi. Yaitu hati. Hati itu paling mulia karena dia disitulah ma'rifatullah itu bersemayam. Orang kalau sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, memahami Allah, itu adalah orang yang wali Allah yang paling dekat. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin ada namanya Manzilatul Ilm. Mungkin suatu saat kita baca, perlu kita baca. Mungkin tidak terlalu panjang, tapi harus pelan-pelan bacanya. Ilmu itu ada 3. Menyebutkan ilmu itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ilmu jali, yang kedua ilmu khafi, yang ketiga ilmu laduni. Kira-kira yang kita baru pelajari setengah mati itu baru ilmu jali, zahir. Terus yang tingkat selanjutnya adalah ilmu khafi, ilmu batin. Yang ketiga adalah ilmu laduni. Ilmu yang orang itu nggak perlu nyari, dia yang dikejar-kejar. Dan itu lebih, makanya sebagian Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang irodah. Irodah itu orang pertama dari murid. Murid berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yang lebih tinggi, hamba-hamba Allah yang lebih tinggi itu murad. Murad itu bisa berarti Mustafa atau Mujtaba dan yang lain-lain. Dia yang memang Allah pilih. Atau mungkin dalam bahasa yang lain jadzab, majdub. Terlalu rumit kalau kita baca bahasa sekilas. Kalau
Nanti mungkin suatu saat kita bahas. Karena Madarijus Salikin itu 2 jilid tebal-tebal, mungkin dia tidak selesai kalau kita baca, harus perlu waktu yang panjang. Makrifah, makanya ilmu zahir atau ilmu jali, ilmu khafi itu banyak yang di dalam hati. Makrifah, bermakrifah kepada Allah. Kamu kalau ditanya si A, kenal. Tapi apa kamu memahami dia? Belum tentu paham. Kamu kalau memahami, kamu bisa pas kapan harus tersenyum, kapan harus marah, dan seterusnya kepada dia. Karena sudah pakai perasaan. Kalau orang pemalu, mungkin kamu tahu bahwa ada sesuatu yang dia inginkan itu tidak selalu dia ucapkan. Tapi orang yang memahami, dia tahu apa maksudnya. Seperti disebutkan ketika menjelang wafatnya Rasulullah itu di kamarnya Aisyah, datang saudaranya Abdurrahman. Rasulullah melihatin terus siwak yang dipegangnya. Aisyah itu paham Rasulullah itu suka siwak, makanya kemudian Aisyah katakan, ya Rasulullah, itu saya ambilkan, mau diambilkan. Walaupun Rasulullah nggak minta, tapi Aisyah tahu bahwa Rasulullah minta. Itu pakai perasaan. Yang paling tinggi ilmu laduni, seperti yang didapatkan Nabi Khidir. Tapi ilmu laduni itu ada 2, kata Ibnu Qayyim ya, supaya tidak salah. Ilmu laduni rahmani, ada ilmu laduni syaitani. Seorang murid harus paham supaya tidak semua ilmu laduni membawa. Ada ilmu laduni min ladun syaitan. Wangsit. Dapat wangsit dari mana? Orang harus punya ilmu supaya tahu itu wangsit dari setan atau ilham dari Allah. Wa huwa mahallu ma'rifatihi wa mahabbatihi wal ubudiyati wal ikhlasi lahu, dan seterusnya. Wa tawakkuli alaihi wal inaba ilaihi. Semua amalan ini adalah amalan-amalan yang paling dicintai Allah. Bermakrifah kepada Allah itu di mana tempatnya? Di dalam hati. Mahabbatullah, cinta kepada Allah itu apa yang mengerjakan? Kalau kamu sholat atau memukul, yang melakukan apa? Tangan, ya kan? Kamu membunuh musuh dengan tangan. Amar ma'ruf nahi munkar biliyad. Wa bil qalbi wa dzalika adaful iman. Tapi kalau mahabbah itu tidak bisa dilakukan oleh tangan, benar enggak? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minin, 'aizzatin 'alal kafirin. Mahabbatullah itu di mana? Di dalam hati. Hati yang bisa melakukan amalan seperti itu, itulah tempat yang paling mulia. Dan Allah jadikan pertarungan sengit antara manusia dengan setan itu medannya di mana? Di dalam hati. Makanya nggak kelihatan. Makanya Ibnu Qayyim itu menyebut ada 3 tingkatan, 4 atau 3 tingkatan jihad. Jihad yang pertama adalah jihadun nafs. Jihad yang kedua adalah jihadus syaitan. Jihad yang ketiga adalah jihadul kufar wal musyrikin. Dan ditambahan di sini jihadul usad. Makanya jihadun nafs, jihadul syaitan. Nah, ini di mana tempatnya? Tempat pertarungannya di dalam hati. Di mana medan itu adalah makhluk Allah. Hati itu adalah makhluk yang paling
mulia pada diri manusia. Hati itu, Ibnu menyebutkan ada sir, itu bisa dikatakan hati. Atau yang lain, atau sirrul asror. Hati itu ada semacam hatinya lagi, nyawanya lagi. Sangat lembut. Hati kalau kita lihat ini fisik itu. Di dalamnya itu, di dalam hati yang berbentuk fisik itu ada makna yang tidak bisa difahami. Apa mahabbah? Itu ada fisiknya enggak? Ada fisiknya enggak? Tapi dia di tangan apa di dalam hati? Dalam hati kamu cek pakai mikroskop enggak kelihatan. Benar enggak? Tapi tahu kamu tempatnya di dalam hati. Dari mana? Kok enggak di tangan? Padahal dicek pakai mikroskop atau pakai apa enggak kelihatan. Kamu pegang apa hangat apa panas enggak kelihatan ya kan? Tapi di mana tempatnya? Dalam hati. Sirul asror. Rumit. Makanya kadang saya pikir kalau nggak pelan-pelan baca kitabnya Ibnu Qayyim, khususnya Madarijus Salikin, itu berat sekali. Saya berharap mungkin kalau ada Ma'had Ali yang fokus di tazkiyatun nafas itu, mungkin Ma'had Ali ada materinya Madarijus Salikin. Wa tawakkul wal ikhlas lahu wa tawakkul alaihi wa inaba ilaihi. Semuanya ini ikhlas, tawakul, ubudiyah, al inaba itu mana tempatnya? Di dalam hati. Kalau dibilang hati di sini ya kan? Apa dibilang di sini? Gak ada kan? Tapi itu kalau kamu cek nggak kelihatan. Itu sirrul asrar. Bisa dibilang seperti itu, atau ada rahasia yang di dalam hati itu. Banyak rahasianya. Nanti kita lihat nih, pertarungan ini medannya adalah di situ. Sesuatu yang mungkin kita sulit memahami, tapi itu paling penting dalam dirimu. Maka perhatikanlah, ketika muka kamu itu ada kudisnya, kamu perhatikan ya kan? Ada jerawatnya, bingung. Ini pertarungan di dalam hatimu, berkecamuk setiap saat. Kadang terluka, tergores, ada nanah, ada borok. Kamu cuekin saja. Nah, ini kita coba mempelajari, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, memberikan kesadaran kepada kita untuk lebih mementingkan, memikirkan keimanan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.